Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Izin bertanya, apakah kunut itu dilakukan Rasulullah hanya waktu perang saja? Mungkin sehari tidak usah, apa sehari-hari juga dianggap perang melawan hawa nafsu? Terima kasih atas jawabannya, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunut itu ada dua. Yang pertama kunut subuh. Kunut subuh itu yang dilakukan oleh madhab Syafi'i. Dan di sana ada yang mengingkari atau tidak mau kunut subuh madhab Hanafi. Maka yang tidak kunut, kalau dia mengatakan ikut madhab Imam Abu Hanifah, maka dia benar dan sah. Yang berkunut ikut madhab Syafi'i sah. Yang tidak kunut lalu ditanya, kenapa kau tidak kunut? Karena saya ikut Imam Abu Hanifah, sah. Yang enggak benar adalah, kenapa kamu enggak kunut? Karena ini yang paling benar. Dia congkak. Memang Imam Syafi'i salah. Ada orang hari ini bukan dengan ketawaduan, dengan ini dalilnya begini. Wah, ini sudah kebelinger dia. Ini ada orang hari ini, orang itu memang anginnya tuh naik ke dada. Kalau ngomong itu gayanya sudah malah ngalah-ngalah Imam Syafi'i. Kenapa dia tidak berkata, saya ikut kunut, mengikuti ulama-ulama, saya tidak kunut, ikut ulama yang tidak kunut seperti Imam Abu Hanifah. Karena saya sempat belajar di sana. Saya ikut rombongan jamaah, pergi ke sana, tinggal di sana, lalu belajar. Sah. Tapi yang adalah congkak adalah, yang benar ini, yang itu. Wah, ini sudah repot, ini manusia begitu itu. Baik, Imam Syafi'i punya hujjah, Imam Abu Hanifah juga punya hujjah. Yang kedua adalah kunut nazilah. Kunut nazilah itu adalah kunut yang dibaca setiap sholat fardu, bahkan sebagian ulama mengatakan setiap sholat kalau perlu. Kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut karena adanya bencana. Untuk yang ini nggak ada perbedaan pendapat. Biarpun menurut Imam Abu Hanifah juga ada. Kalau ada musibah, kita melakukan kunut. Coba nanti perbedaan waktunya. Apakah sehari, apakah sebulan. Ada yang mengatakan tidak ada batasnya sampai selesai. Sehingga di Al-Bahjah pernah membaca kunut tidak berhenti-berhenti. Setelah berhenti ada bencana lagi, baca kunut lagi. Alhamdulillah hari ini berhenti karena Palestina sudah tenang. Alhamdulillah tidak ada kabar bencana. Semoga terus tentram tenang. Nah jadi kita baca kunut. Itu kunut nazilah namanya. Kunut karena musibah. Ada saudara kita di negeri sana mendapatkan musibah, pembantaian, kezaliman. Atau ada gempa, banjir dan sebagainya. Kita disenahkan untuk kunut nazilah. Kunut karena petaka dan bencana. Setiap habis sholat. Setiap waktu sholat fardu. Bahkan sebagian mengatakan sampai sholat sunnah pun perlu. Ini adalah kunut nazilah. Jika yang Anda tanyakan kunut nazilah, ya namanya kunut nazilah itu anjuran. Ya Anda boleh baca sehari, besok tidak. Anda baca terus juga boleh. Namanya kunut nazilah. Kalau kunut subuh, kalau Anda sehari baca, sehari tidak, berarti Anda tidak subuhan dong, Anda madhab Syafi'i kan. Ya kan setiap sehari dong, namanya madhab Syafi'i, setiap hari kunut subuh dong. Nah, kalau kunut subuh, setiap hari kapan Anda sholat subuh, Anda kunut subuh. Ya. Kapan Anda sholat subuh, Anda kunut subuh karena Anda pengikut madhab Imam Syafi'i. Kecuali Anda bukan mengikuti Imam Syafi'i, Anda ikut madhab Abu Hanifah, suka-suka. Nah, ikut madhab Hanifah, ikut. Kalau Anda ke India sana, atau ke Pakistan sana, atau ke Turki sana, mereka bermadhab Hanafi tidak pakai kunut. Nah, seperti itu ya. Ada kunut nazilah, ada kunut subuh. Kunut nazilah tidak ada khilaf. Dan kami perlu juga membudayakan kunut nazilah. Dan memang kenapa Al-Bahjah kok baca terus? Supaya orang yang kunjung itu ngerti bahwa ada kunut nazilah. Sebab hampir di tempat-tempat tidak ngerti kunut nazilah. Ada bencana kayak apapun, Anda masuk masjid kemanapun nggak ngerti kunut. Mestinya ini kompak dong. Kalau ada bencana di Cianjur misalnya, gempa di mana, segera kita baca kunut nazilah. Atau Palestina, kunut nazilah. Kami akhir-akhir ini mulai mendengar, melihat. Atau kita ke Kalimantan sana ada tulisan. Dihimbau kunut nazilah. Palestina sudah kemarin dari berbulan-bulan yang lalu, baru sekarang kunut nazilah. Dari awal adanya bencana kunut nazilah. Ya boleh, alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Jadi kunut nazilah ini adalah, makanya Anda sudah tahu yang kenal Al-Bahjah, sudah dari dulu kapan ada musibah, ada kunut lagi. Sekarang sudah nggak ada lagi, kunut lagi. Bila ada lagi, ya Allah. Kalau ada lagi itu pasti ada sesuatu, sedih sebenarnya. Jadi kalau ada kunut nazilah berarti hari sedih kita. Kalau ini tidak ada kunut nazilah itu tentram damai kita ini. Nggak ada apa-apain, aman. Ini sudah beberapa 3 minggu ini nggak ada kunut nazilah. Semoga seterusnya nggak ada kunut nazilah. Jadi seperti itu ya. Tolong pada para pemangku musola masjid itu belajar
belajar ilmu ini. Jangan mencari musibah, enggak. Jangan ya Allah kapan ada musibah biar praktek kunut nazilah. Jangan ngomong gitu juga. Ya, kalau nanti ternyata ada, praktek langsung kunut nazilah. Dan kunut nazilah tidak harus seperti kunut yang dibaca oleh santri-santri itu yang panjang dengan doanya itu. Anda bisa saja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah diniatkan dalam hati semoga ngangkat bencana. Gitu saja sudah sah. Kunut nazilah. Rabbana Allahumma hdini kemudian tambah Rabbana atina. Jadi jangan persis yang dibaca oleh santri Allahumma madfa'annal bala wal wabba wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa batan. Anda menghafal juga boleh-boleh. Gara-gara itu enggak hafal nanti. Kita ringankan dong. Artinya Anda baca kunut diniatkan dengan kunut itu sudah Anda tahu niatnya. Anda baca Allah mahdini pun juga sah. Enggak pakai tambahannya. Kenapa? Kunut itu dengan harapan Allah mengangkat musibah. Tidak harus doa mengangkat musibah disebutkan dalam kunutnya. Enggak. Cuman itu lebih khusuk lagi biar Anda ngerti ngapain kok ada kunut itu. Makanya yang ngerti bahasa Arab itu langsung Allah madfa'anal bala. Oh ini karena bencana ini. Itu Allah madfa'anal bala seperti itu. Jadi itu kunut nazilah. Karena petaka karena bencana. Mohon yang punya masjid sedikitlah tambah ilmunya. Ada beberapa ilmu itu saya ingin kembangkan. Sutroh. Kita setiap datang ke masjid gede kayak apa pun nggak pernah imamnya menggunakan sutrotul musolli. Pembatas waktu sholat. Sopnya tidak dirapikan. Kunut nazilah tidak ada. Masjid segede itu tidak ada kunut nazilah. Di Palestina dibantai. Ini kan aneh. Ini Anda ilmu harus sebarkan ini. Biar maksudnya budaya dengan kebaikan. Sehingga paling tidak kita kalau kita tergolong orang pelit nggak ngasih sedekah bantu Palestina, paling doa jangan berhenti deh. Jangan teriak-teriak tapi kunut nazilah juga enggak, sedekah juga enggak. Baik seperti itu. Kunut nazilah coba diajak pelajari ilmu itu. Biarpun tidak harus praktekkan. Karena kalau praktekkan nunggu bencana. Paling tidak harus mengerti. Kunut nazilah adalah kunut yang dibaca saat ada musibah. Musibah apa saja. Ada kebakaran, ada banjir, ada gempa, ada pembantaian kaum muslimin dan seterusnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.